Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Dwi Dasusanti, NIM 191061658, kelas B10, mata kuliah Pendidikan Multikultur, dosen pengampu Pusnika MPD. Pada video pembelajaran interaktif yang saya buat adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Multikultur. Nah, dalam video pembelajaran yang saya buat ini memuat pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar kelas 4. Nah, dengan tema 7 yaitu Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan di Negeriku. Nah, dari subtema dan tema tersebut tidak melenceng atau jauh berbeda dari muatan kaitan pendidikan multikultur atau multikultur, yang dimana multikultur merupakan sekelompok masyarakat yang saling menerima realitas tentang keragaman, yaitu baik jadi jenis kelamin, suku, bangsa, agama, budaya, serta kebudayaan yang ada dan berbeda-beda dari setiap daerah yang ada di negara ini. Yang dimana dari keragaman-keragaman di setiap daerah-daerah tersebut membentuk sebuah persatuan dan kesatuan dan menjadi satu atau disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana dalam hal tersebut membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari hal ini, maka diharapkan dari keragaman-keragaman yang berbeda dari latar belakang suku, budaya, adat, agama, etnis, serta kebudayaan yang ada di negeri ini, diharapkan akan tumbuhnya atau timbulnya sikap yang bersifat positif dan membentuk karakteristik dari setiap siswa maupun dari setiap masyarakat yang ada di bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang disebut dengan toleransi, yang dimana toleransi tersebut merupakan sikap tenggang rasa, saling menghormati, serta menghargai dari berbagai macam keragaman-keragaman yang ada. Dari toleransi tersebut, maka diharapkan terbentuklah suatu persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 3, Indahnya Kesatuan dan Persatuan di Negeriku. Indonesia adalah negara kesatuan. Di balik kesatuan negara Indonesia ini terdiri atas berbagai macam keragaman, baik itu dari etnis, suku, ras, agama, dan juga kebudayaan. Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki ribuan pulau dan kekayaan yang melimpah. Selain itu, Indonesia memiliki suku bangsa, budaya yang beraneka ragam. Persatuan bangsa Indonesia mengandung unsur-unsur, cita-cita, dan persaudaraan serta persahabatan yang terbentuk dari berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia. Berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia ini merupakan wujud konsep dari sebuah multikultural. Multikultural atau yang disebut dengan kemajemukan budaya berasal dari kata multi dan kultural, yang berarti budaya yang majemuk. Multikultural adalah sekelompok yang majemuk pada suatu masyarakat yang saling menerima realitas tentang keragaman jenis kelamin, ras, suku bangsa, agama atau etnik, serta kebudayaan dalam suatu kesederajatan yang sama. Indonesia disebut dengan negara multikultural atau multikultur karena masyarakat yang ada di Indonesia hidup berdasarkan ideologi multikultur atau Bhinneka Tunggal Ika. Dalam multikultur ini mencakup sebuah keberagaman. Keberagaman masyarakat di Indonesia adalah kondisi di mana masyarakat terdapat perbedaan dalam berbagai aspek seperti suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, hingga ke ekonomi. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali keragaman. Sebagai contohnya ada rumah adat, pakaian adat, makanan tradisional, bahkan senjata tradisional. Nah, sebagai contohnya lagi adalah adanya 6 agama yang diakui di Indonesia. 6 keragaman agama yang diakui di Indonesia terdiri dari agama Katolik, Islam, Konghucu, Kristen, Hindu, dan juga Buddha. Keberagaman menjadi karakteristik fundamental eksistensi manusia yang dibawa sejak lahir, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya secara alamiah. Secara individual, orang berbeda dalam gender, usia, keterampilan, bakat, kecakapan,
daya tahan tubuh, dan bentuk fisik. Begitu juga dengan keberagaman di tanah air ini. Sudah melekat dan menjadi satu identitas, jauh sebelum Indonesia melebur diri menjadi suatu bangsa yang besar. Sehingga tidak mengherankan banyak julukan lain kepada masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk, pluralisme, multikulturalisme, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai macam keberagaman, baik itu dari adat, budaya, suku, etnis, agama, dan juga ras, diharapkan adanya sebuah sikap yang membentuk karakteristik baik yang disebut dengan toleransi. Nah, toleransi itu sendiri adalah secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Jadi, sikap bertoleransi itu merupakan sikap yang dimana menunjukkan kemampuan seorang untuk memperlakukan orang lain, yaitu menghormati dan menghargai walaupun di sisi lain mereka memiliki berbagai macam perbedaan, baik itu dari suku, budaya, adat, dan agama. Toleransi ini merupakan bentuk sikap positif, di mana sikap yang ditunjukkan adalah menghargai dan menghormati orang yang berbeda ajaran, agama, ras, bahasa, suku, dan juga budaya, di mana orang-orang tersebut memiliki kesempatan untuk beraspirasi atau menyampaikan pendapatnya tanpa memandang perbedaan yang ada. Ada berbagai macam bentuk dari toleransi dalam keberagaman. Mengimplementasikan atau menerapkan toleransi keberagaman sangatlah penting, karena menghargai dan menghormati serta memiliki tenggang rasa terhadap perbedaan dari suku, budaya, etnis, ras, dan juga agama akan membentuk atau menumbuhkan kerukunan serta perdamaian di suatu negara. Nah, dari perdamaian dan kerukunan tersebut akan terbentuk persatuan dan kesatuan yang kokoh, sehingga cita-cita dari negara untuk menjadi damai dan juga rukun akan tercapai dengan semestinya. Sehingga pengimplementasian dari toleransi keberagaman tersebut sangatlah penting untuk diimplementasikan, baik itu di masyarakat, di rumah, dan juga di sekolah. Bentuk-bentuk toleransi. Nah, toleransi itu sendiri terdiri atas beberapa bentuk atau aspek. Yang pertama, ada toleransi dalam keragaman agama. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan juga ras. Ketiga, toleransi dalam keragaman sosial dan budaya. Dan keempat, toleransi dalam keragaman gender. Toleransi dalam keragaman agama. Dalam hal ini maksudnya adalah memiliki sifat menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Nah, salah satu contoh dari toleransi keragaman agama ini adalah menghormati pemeluk agama lain untuk beribadah. Kemudian ada toleransi dalam keragaman suku dan juga ras. Toleransi yang dimaksud ini adalah saling hormat menghormati dan menghargai antar keragaman suku yang berbeda-beda dari setiap daerah dan juga ras yang berbeda dari setiap daerah. Nah, sebagai contohnya adalah pertemanan yang tidak melihat dari latar belakang suku dan juga ras yang berbeda. Saling menghormati rekan yang berbeda suku dan juga ras. Toleransi dalam keragaman sosial dan budaya maksudnya adalah menghormati dan menghargai antar keragaman dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh sederhana, toleransi keragaman sosial dan budaya adalah kegiatan bergotong royong atau bekerja bakti di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun di lingkungan rumah. Toleransi dalam keragaman gender atau disebut dengan toleransi dalam keragaman jenis kelamin. Maksudnya adalah saling menghormati dan menghargai walaupun memiliki perbedaan gender atau jenis kelamin. Dalam hal ini tidak bisa kita membeda-bedakan atau mengesampingkan gender dan tidak boleh saling memilih dalam pertemanan. Sebagai contohnya adalah saling tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Saling bergotong royong dan bekerja sama adalah bentuk sederhana dari contoh toleransi dalam keragaman gender atau jenis kelamin. Demikian merupakan ilustrasi atau beberapa hal yang menggambarkan mengenai toleransi dari berbagai macam keberagaman, baik itu dari suku, keberagaman budaya, keberagaman sosial, dan juga gender.
Ada beberapa hal yang bisa mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman agama, seperti tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Berikut ini juga ada beberapa sikap yang mencerminkan toleransi dalam keragaman suku dan juga ras, seperti berperilaku baik pada siapapun dengan bergotong royong tanpa membedakan suku dan ras manapun, menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, harus bisa menerima suku-suku, ras dari bangsa manapun yang ada di suatu negara. Kemudian, ada juga sikap yang mencerminkan toleransi dalam keragaman sosial dan budaya. Contohnya seperti mengetahui dan mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya, menghargai hasil kebudayaan daerah lain, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti tari, musik, dan pertunjukan. Kemudian juga ada toleransi dalam keragaman gender. Nah, sikap-sikap yang bisa kita cerminkan antara lain tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pertemanan ataupun berteman, memberi hak yang sama antara laki-laki dan juga perempuan, dan tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, toleransi dalam keragaman gender dapat terrealisasi atau terlaksanakan dengan baik. Dengan menerapkan toleransi atau menghormati dan menghargai tanpa melihat perbedaan dari keragaman suku, budaya, adat, etnis, dan juga ras, ternyata ada beberapa hal positif atau manfaat jika kita memahami toleransi yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada memperkaya khasanah budaya nasional, kemudian alat untuk memperkuat kesatuan dan persatuan, identitas bangsa Indonesia di mata dunia, menambah aset edukasi dan hiburan, dan menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Adanya sikap toleransi maka akan membentuk keragaman, persatuan, dan kesatuan di negeri ini. Persatuan itu sendiri memiliki sebuah arti atau makna, yaitu bersatunya keanekaragaman bangsa menjadi satu kebulatan dan kesatuan yang utuh serta tidak terpecah belah. Dalam hal ini, persatuan dan kesatuan bangsa juga memiliki beberapa prinsip, yaitu diantaranya adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme, prinsip kebebasan dan tanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, serta prinsip persatuan pembangunan. Bagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam persatuan dan kesatuan bangsa? Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitu pula rakyat Indonesia wajib mengakui adanya keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat karena Indonesia merupakan negara yang besar dan terdiri dari berbagai macam keragaman dan perbedaan. Perbedaan inilah yang mengajarkan toleransi dan saling menghormati antar sesama. Sehingga dengan demikian prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap dalam satu kesatuan itu bisa terrealisasi atau terlaksana dengan semestinya. Prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip nasionalisme Indonesia ini maknanya adalah rasa kebangsaan yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada makna prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kebebasan merupakan hak asasi setiap manusia warga Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang terakhir ada prinsip persatuan pembangunan. Prinsip persatuan pembangunan adalah untuk mewujudkan cita-cita reformasi, sebuah prinsip yang mana memberikan pandangan pedoman untuk bersemangat untuk mengisi kemerdekaan dan melanjutkan berbagai pembangunan dan menghasilkan masyarakat yang sejahtera sehingga memiliki daya saing antar bangsa. Berdasarkan penjelasan,
Maka dapat disimpulkan bahwasanya melalui keragaman agama, suku dan ras, sosial dan budaya, dan juga gender diharapkan dapat menumbuhkan sikap toleransi. Dari toleransi yang telah diterapkan dengan baik, maka akan membentuk persatuan dan kesatuan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian. Inilah mengapa sebabnya sikap toleransi itu penting untuk diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan juga lingkungan keluarga.